Hai, bersama Dao Donghua di sini membawakan alur cerita Immortality. Semoga kalian semua suka. Bagi orang lain, fragmen pohon dunia hanyalah benda tak berguna. Tanpa teknik Kaisar Kayu Kingdi, mustahil untuk memurnikannya. Namun bagi Fang Han, ini adalah harta tak ternilai. Sumber daya tanpa batas. Sebuah peluang yang bahkan tak bisa dibayangkan oleh siapapun. Jika potongan sebesar ini menyatu dengan bibit pohon dunia miliknya, berapa banyak energi dunia abadi yang bisa ia serap setiap hari? Berapa ribu pil Yuan Ying yang bisa ia hasilkan? Di Kekaisaran Daksuan, segala sesuatu bisa dibeli. Tak perlu berburu harta berbahaya, tak perlu mempertaruhkan nyawa. Selama memiliki cukup pil, semua bisa didapat. Fang Han awalnya hanya ingin melihat-lihat. Namun, ia tidak pernah menyangka akan menemukan fragmen pohon dunia sebesar ini. 400.000, tanpa ragu, ia langsung menaikkan harga. Tatapannya tajam, mencoba melihat siapa yang bersaing dengannya. Secara logika, hampir tidak ada yang mengenali nilai sebenarnya benda ini, kecuali para tokoh kuno tingkat tinggi. Di ruang VIP lawannya, seorang pria parubaya mengenakan jubah bangau dan mahkota bintang duduk tenang. Begitu menyadari tatapan Fang Han, ia melambaikan tangan, kabut muncul, menutupi sosoknya. 500.000. Namun, sebelum Fang Han sempat menaikkan harga lagi, sebuah suara lain terdengar. Seorang pria tua, memainkan pedang kecil di tangannya, menatap tajam ke arah kayu itu. Fang Han sedikit mengernyit. Ia menyerahkan botol kecil berisi pil Yuan Ying kepada King Mei. Siapa mereka? King Mei terkejut, namun segera menjawab. Yang itu dari Gua Kristal. Yang tua adalah tetua sekte pedang matahari dan bulan. Keduanya ahli tingkat surga manusia. 600.000. Pemuda berbaju biru ikut masuk dalam persaingan. Jelas, ia tidak tahu nilai sebenarnya. 700.000. Suara wanita berjubah merah tetap dingin. 800.000. Fang Han mulai tegang. Dana miliknya tidak banyak. 900.000. Pria berjubah bangau kembali menaikkan harga. 1 juta. Sebuah suara baru muncul. Seorang pria berambut ungu hitam, mengenakan jubah besar dan memegang tongkat putih misterius. Aura iblis, kuat dan menakutkan. Fang Han menggertakkan gigi. Ia ingin sekali membunuh semua orang yang bersaing dengannya. Namun, ini paviliun Tiandao. Bahkan ahli rahasia keabadian pun harus menahan diri di sini. 1.100.000. Fang Han menaikkan harga lagi. Di bawah, para kultivator mulai berbisik. Kayu ini pasti benda kuno. Kalau tidak, mana mungkin sampai 1 juta pil. 1.200.000. Pria berambut ungu kembali menaikkan harga. Yan segera memperingatkan, itu iblis besar, kekuatan hampir setara Jindan, namun dia pasti tidak tahu ini fragmen pohon dunia. Fang Han tidak peduli. 1.300.000. Wanita berjubah merah langsung menaikkan harga. 1.500.000. Fang Han terdiam sejenak, lalu menggertakkan gigi. 2 juta. Seluruh aula gempar. Banyak orang langsung mundur dari persaingan. Namun, pria berjubah bangau masih bertahan. 2.100.000. Pria berambut ungu menggeleng, menyerah. 2.500.000. Wanita berjubah merah kembali berbicara. Nada suaranya tetap dingin, namun jelas. Ini batasnya. Fang Han mengepalkan tangan, lalu perlahan mengucapkan, 3 juta. Ruangan hening, bahkan 13 pun terkejut. Ia tahu, Fang Han tidak memiliki pil sebanyak itu. Senior, King Mei panik. Fang Han berkata tenang, aku masih punya pil Yuan Ying. Cukup. Tak seorang pun menyangka, sepotong kayu tak dikenal, akan mencapai harga 3 juta pil bayang. Wanita berjubah merah terdiam. Ia tampak ragu. Akhirnya, tidak menawar lagi. Fang Han menghela napas lega. Ia tahu, tidak ada seorang pun di sini yang benar-benar memahami nilai benda ini. Jika ada, bahkan artefak Dao pun bisa ditukar dengannya. Tak lama kemudian, fragmen pohon dunia itu dibawa ke ruang VIP. Fang Han membayar dengan seluruh kartu kristalnya, ditambah ribuan pil Yuan Ying. Semua orang di ruangan itu terkejut. Tak ada yang menyangka, ia membawa begitu banyak pil langka. Namun Fang Han tidak peduli. Ia langsung menyimpan kayu itu ke dalam peta Huang Kuan. Menggunakan air suci Huang Kuan, ia membersihkan kotoran yang menempel selama ribuan tahun. Lalu,
Ia menggerakkan kesadarannya. Bibit pohon dunia di dalam tubuhnya bergetar hebat. Akar-akarnya menjalar, menusuk fragmen besar itu. Krek, krek, kayu raksasa itu hancur, diserap sepenuhnya. Dalam sekejap, pohon dunia milik Fang Han tumbuh pesat. Energi dunia abadi mengalir deras. Lebih dari 100 kali lipat sebelumnya. Fang Han hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Ia segera menyalurkan energi itu ke dalam peta Huang Quan. Sebuah perubahan besar baru saja dimulai. Hei, hei, hei. Pohon dunia itu adalah pohon ajaib nomor 1 di dunia Xuan Huang, satu-satunya harta langka antara langit dan bumi. Ia adalah roh bawaan yang sudah ada sejak awal penciptaan dunia. Kecepatan menyerap energi spiritual dari dunia abadi bahkan tidak kalah dari ahli tingkat keabadian. Jika kamu bisa mengumpulkan seluruh fragmennya dan memulihkan pohon dunia sepenuhnya, kekuatannya akan tak terbayangkan. Bahkan 3 kaisar kuno dan Protos pun tidak akan berarti apa-apa. Kamu bisa menguasai seluruh dunia. Yan tertawa keras. Ia merasakan aliran energi abadi yang masuk ke dalam peta Huang Quan, membuat lukanya pulih dengan cepat. Energi dari dunia abadi mengandung berbagai jenis kekuatan, energi murni pure yang, energi roh, esensi kehidupan. Namun, Yan tidak memiliki tubuh fisik. Ia hanya bisa menyerap energi murni, tidak bisa memanfaatkan yang lain sepenuhnya. Hanya ahli tingkat keabadian, longevity realm, yang mampu benar-benar memurnikan energi tersebut. Meski begitu, energi abadi yang masuk tetap sangat bermanfaat. Aliran energi itu turun ke sungai Huang Quan. Begitu menyentuh air, langsung mengembun, menjadi butiran kristal. Di dalam setiap kristal, terlihat bayangan bayi kecil. Itu adalah Yuan Yingdan. Peta Huang Quan memang memiliki kemampuan alkimia luar biasa. Selama ada energi cukup, obat bisa diproduksi tanpa henti. Bahkan jauh lebih efisien dibandingkan tungku alkimia biasa. Dalam sekejap, ribuan pil bisa tercipta. Energi dari pohon dunia terus mengalir tanpa henti. Setiap saat, pil baru terbentuk, seperti mesin uang abadi. Fang Han menghitung cepat. Dengan kecepatan ini, setiap hari bisa menghasilkan lebih dari 30.000 Yuan Yingdan. Itu setara dengan lebih dari 3 juta bayang dan. Ia terdiam sejenak. Dengan kekayaan seperti ini, apa yang tidak bisa kubeli? Jika terus berlanjut, bahkan satu sekte besar bisa didukung olehnya sendirian. Namun, yang paling diuntungkan adalah tekniknya sendiri. Teknik kaisar kayu, energi kayu yang tak terbatas, mengalir ke dalam tubuhnya. Di dalam hatinya, formasi kayu mulai berputar. Gesekan energi menghasilkan petir kayu ilahi dalam 5 elemen. Ketika mencapai puncak, akan melahirkan petir kayu, petir tanah, petir air, petir logam, petir api. Ini adalah tanda kesempurnaan sejati. Fang Han mengangguk puas. Pohon dunia memang harta tertinggi. Jika aku bisa mengumpulkan fragmen lainnya dan menghasilkan 500.000 Yuan Yingdan per hari, bahkan posisi kepala sekte pun bisa jatuh ke tanganku. Itu bukan omong kosong. 500.000 Yuan Yingdan per hari adalah sesuatu yang benar-benar mengguncang dunia kultivasi. Efeknya jauh melampaui Baiyang dan. Perbandingannya jelas. 20 tahun dengan Baiyang dan 50% peluang naik tingkat. 20 tahun dengan Yuan Ying dan 90% peluang naik tingkat. Perbedaannya sangat besar. Saat itu, Tertin Niang berbicara. Fang Han, apakah kamu masih punya banyak Yuan Ying dan? Kami bersedia membelinya dengan harga tinggi. Fang Han tersenyum tipis. Tentu saja ada. Berapa harganya? Tertin Niang menjawab. Jika kamu punya lebih dari 100.000 pil, kami beli dengan harga 120 Baiyang dan per pil. Jika sampai 1 juta pil, kami bahkan berani membeli dengan harga 2 kali lipat. Fang Han sedikit terkejut. Jelas, Paviliun Tiandao sangat membutuhkan Yuan Yingdan. Namun, 1 juta pil bukan jumlah kecil. Bahkan dengan pohon dunia, butuh lebih dari sebulan. Fang Han berkata santai, kita lihat nanti. Dalam 10 hari akan ada pelelangan besar, bukan? Tertin Niang tersenyum. Benar, akan ada banyak harta langka. Seperti, batu platinum bintang, air roh 10.000, pasir api C, kristal 9 bumi, kayu Qinglong Boyang. Semua itu adalah harta elemen tingkat tinggi. Fang Han tertarik, namun ia bertanya, ada akar 5 elemen. Tertin
Niang tertawa kecil, itu terlalu langka, bahkan paviliun Tiandao tidak akan menjualnya. Setelah itu, Fang Han berdiri, aku akan lihat-lihat dulu. Ia meninggalkan ruangan VIP. Paviliun Tiandao, bukan satu-satunya tempat. Di kota Taibai, masih ada 2 kekuatan besar, 6 aliansi, Jiu Dingxuan. Kota ini, sangat besar, radius 8.000 mil, penduduk ratusan juta. Namun, bahkan itu bukan ibu kota. Ibu kota sejati adalah kota Xuanhuang, pusat dunia. Sementara itu, Tertin Niang menatap punggung Fang Han. Menurutmu, siapa dia sebenarnya? Green Eyebrow menjawab pelan, mana orang ini? Setidaknya setara ratusan ribu kuda Xuanhuang. Bukan tingkat biasa, mungkin Jindan, atau lebih kuat. Mereka mulai waspada. Di luar, Fang Han baru saja keluar. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, silakan tunggu sebentar. Fang Han menoleh. Seorang wanita, bertopeng merah. Dia adalah pemilik mutiara Dewa Gunung sebelumnya. Dan jelas, dia bukan orang biasa. Fang Han menghentikan langkahnya dan menatap wanita bertopeng merah itu. Kain tipis yang menutupi wajahnya tampak biasa. Namun dengan penglihatan Fang Han saat ini, ia tidak mampu menembusnya. Ia langsung menyadari, itu bukan kain biasa, melainkan artefak tingkat tinggi. Terhadap tanah suci Linglong, Fang Han sebenarnya memiliki kesan yang cukup baik. Bagaimanapun, 28 kekuatan gaib yang ia miliki sekarang, berasal dari warisan Peri Huoyun dari sekte itu. Selain itu, tanah suci Linglong adalah sekte nomor 1 di jalur abadi, satu-satunya yang mampu menyaingi sekte Tai. Nama Linglong Xianzun saja, sudah cukup untuk membuat siapapun kagum. Namun, ia juga pernah membunuh penguasa Pulau Malam. Dan istri orang itu, adalah murid sejati dari tanah suci Linglong. Jadi hubungan mereka, tidak bisa dibilang sepenuhnya baik. Ada apa? Tanya Fang Han dingin. Wanita bertopeng merah itu berbicara dengan tenang. Aku berasal dari tanah suci Linglong. Ada beberapa hal yang ingin kutanyakan. Aku tahu kau membutuhkan harta 5 unsur untuk menyempurnakan teknikmu. Mungkin aku bisa membantumu. Silakan. Fang Han tetap tenang. Wanita itu melambaikan tangan. Ini bukan tempat untuk berbicara. Tubuhnya berubah menjadi cahaya merah dan melesat ke langit. Fang Han tidak ragu. Ia ikut terbang, berubah menjadi cahaya hijau. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah menara megah setinggi 36 lantai. Seluruh bangunan berkilau emas, penuh kemewahan. Ini adalah Menara Linglong, kata wanita itu. Properti kami di Kekaisaran Daksuan. Di dalam, segala sesuatu tampak mewah. Karpet halus, perhiasan emas, bahkan artefak roh tergantung di dinding. Dari atas, seluruh kota Taibai terlihat jelas. Silakan duduk. Wanita itu duduk perlahan. Fang Han tidak berbasa-basi. Langsung saja, wanita itu tersenyum tipis. Kalau begitu aku akan terus terang. Apa sebenarnya kayu misterius itu? Kenapa kau rela menghabiskan 3 juta pil untuknya? Dan dari mana kau mendapatkan begitu banyak pil Yuan Ying? Serangkaian pertanyaan dilontarkan tanpa jeda. Fang Han tersenyum tipis. Itu rahasiaku. Adapun kayu itu, aku hanya ingin mencobanya. Kebetulan aku berlatih teknik elemen kayu. Wanita itu tertawa kecil. Lalu, ia mengangkat tangannya. Manik Dewa Gunung muncul di udara. Jika kau mengatakan yang sebenarnya, aku bisa menukar ini denganmu. Fang Han tidak tergoda. Ia bahkan tidak melirik. Barang bagus. Tapi aku lebih tertarik pada kristal 9 bumi. Wanita itu terdiam sejenak. Kau benar-benar punya selera tinggi. Lalu ia berkata perlahan, bagaimana jika aku membeli pil Yuan Ying darimu? Dengan harga 2 kali lipat dari pasar. Fang Han sedikit terkejut. Harga pasar, 1 pil Yuan Ying sama dengan 100 pil Baiyang. Namun, barang ini sangat langka, bahkan dengan pil Baiyang sekalipun. Belum tentu bisa mendapatkannya. Dan sekarang, wanita ini menawarkan 2 kali lipat. Fang Han langsung memahami. Sepertinya, tanah suci Linglong juga sedang bersiap menghadapi sesuatu. Ia teringat, kemunculan Protos. Jika sebuah sekte memiliki banyak pil Yuan Ying, dalam beberapa tahun saja, jumlah ahli mereka akan meningkat drastis. Setelah berpikir sejenak, Fang Han berkata santai, baik, 10 hari lagi aku akan membawa 300.000 pil Yuan Ying. Wanita itu langsung terdiam. 300.000 pil, bahkan sekte besar pun sulit mengumpulkan sebanyak itu.
Kau serius? Datang saja 10 hari lagi. Fang Han tersenyum ringan. Wanita itu menatapnya lama, lalu mengangguk. Baik, kami akan menyiapkan cukup pil bayang. Fang Han tidak berkata apa-apa lagi. Tubuhnya berubah menjadi cahaya, dan menghilang. Setelah ia pergi, seorang wanita berpakaian hijau muncul. Aura kekuasaannya luar biasa. Seorang ahli tingkat jindan. Apakah dia benar-benar bisa menyediakan 300.000 pil? Tanyanya. Wanita bertopeng merah, Lian Yun, berkata pelan. Orang ini tidak sederhana. Kekuatannya mungkin jauh di atas yang terlihat. Maka kita harus merekrutnya. Di sisi lain, Fang Han telah kembali ke kota. Ia berkeliling sebentar, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Lalu menggunakan teknik penyamaran, mengubah penampilannya. Ia menemukan sebuah penginapan, dan mulai berkultivasi. Di dalam tubuhnya, pohon dunia telah berubah drastis. Akar-akarnya menembus 2 lautan kesadarannya. Setiap kekuatan gaib terhubung dengan pohon itu, energi dunia abadi terus mengalir. Setiap saat, pil Yuan Ying terbentuk tanpa henti. Fang Han memejamkan mata, manusia dan pohon menyatu. Kesadarannya perlahan masuk ke dalam pohon dunia, menelusuri akar-akarnya, menuju ruang gelap yang tak berujung. Sebuah pikiran muncul, membuat jantungnya berdegup kencang. Jika pohon dunia bisa terhubung ke dunia abadi, lalu apakah aku bisa menjangkaunya juga melalui kesadaranku? Dalam legenda kuno, manusia bisa memanjat pohon dunia dan mencapai dunia abadi. Fang Han menahan napas. Sebuah kemungkinan besar, sebuah jalan pintas menuju keabadian, terbentang di hadapannya. Apa itu dunia abadi? Dalam legenda paling kuno, dunia abadi adalah asal dari seluruh dunia. Ia berada di posisi tertinggi, dalam ruang dan waktu misterius yang tak seorang pun benar-benar pahami. Dunia abadi, hampir setara dengan Dao itu sendiri. Kehampaan yang tampaknya tak terlihat, namun mengendalikan hukum bagi semua makhluk hidup. Di dalam dunia abadi, terdapat jalan menuju keabadian. Semua ruang dan waktu, bebas, abadi, tak terikat. Memasuki dunia abadi, menjadi makhluk abadi. Itulah tujuan tertinggi semua makhluk di langit dan bumi. Dari tubuh fana, menuju kekuatan gaib, menuju rahasia keabadian. Setiap langkah, dipenuhi perjuangan hidup dan mati. Namun semua itu, hanya demi satu tujuan, menjadi abadi. Energi dunia abadi adalah sumber kekuatan para ahli tingkat rahasia keabadian. Untuk mencapai tingkat itu, seseorang harus memahami posisi dunia abadi dalam kehampaan, membuka gerbangnya, dan menarik energinya ke dalam tubuh. Barulah, kehidupan abadi, tubuh tak mati, dan pemahaman atas hukum ruang dan waktu, menjadi mungkin. Dan sekarang, Fang Han mencoba melakukan sesuatu yang mustahil. Ia mencoba menyentuh dunia abadi langsung dari tingkat surga manusia. Jika berhasil, maka ia akan menjadi satu-satunya orang yang melampaui batas alam kultivasi. Namun, itu sangat berbahaya. Kesadarannya menyusuri akar pohon dunia, menembus kehampaan. Di sana, ia melihat badai tak berujung. Badai ruang dan waktu, arus kehancuran yang mampu merobek jiwa. Bahkan ahli rahasia keabadian pun bisa hancur di sana jika tidak memahami hukum ruang. Namun, akar pohon dunia melindunginya. Tetapi, jalan pulang, menghilang. Fang Han merasa, seolah jiwanya terpisah dari tubuh. Sendirian, tersesat, tak berujung. Namun, ia tidak panik. Tenang, aku masih punya pohon dunia. Dengan tekad kuat, ia terus maju. Bahkan, berlari di tengah badai ruang dan waktu. Tiba-tiba, badai semakin ganas. Perlindungan di sekitarnya mulai retak. Sakit, luar biasa. Pada saat kritis, Fang Han mengumpulkan seluruh kesadarannya dan menyalakan api jiwa. Api itu adalah kekuatan tingkat tinggi. Biasanya, hanya bisa digunakan oleh ahli tingkat ke-6. Namun kini, Fang Han hampir mencapainya. Dengan api itu, ia melihat sekilas sebuah asal-usul yang samar. Apakah itu dunia abadi? Ia hendak maju, namun, boom, badai menghancurkan segalanya. Perlindungannya pecah, jiwanya hampir hancur. Di dunia nyata, Fang Han memuntahkan darah. Ia membuka mata, wajahnya pucat. Hampir saja, Yan berkata serius, jangan lakukan hal seperti itu lagi. Itu terlalu berbahaya. Fang Han tersenyum tipis. Memang berbahaya, tapi aku mendapatkan sesuatu.
Ia mengangkat tangannya. Di ujung jarinya, garis-garis hitam bergetar. Kekuatan ruang. Ia mulai memahami. Teknik pemotongan besar. Teknik ini adalah kekuatan tingkat tertinggi. Dengan satu gerakan, bisa memotong ruang. Namun, untuk menyempurnakannya, dibutuhkan pemahaman ruang. Dan Fang Han baru saja menyentuhnya. Selama 10 hari berikutnya, ia terus mengulangi latihan berbahaya itu. Setiap hari, menjelajahi kehampaan. Setiap hari, mempertajam jiwa. Sementara itu, pohon dunia terus menghasilkan pil. Setiap hari, 37.721 pil Yuan Ying. Dalam 10 hari, lebih dari 367.000 pil terkumpul. Jumlah itu, setara dengan seluruh cadangan sebuah sekte besar. Fang Han, sendirian, setara satu sekte. 10 hari kemudian, ia membuka mata, auranya berubah. Lebih dalam, lebih tajam, meski kekuatannya belum meningkat. Pemahamannya, melompat jauh ke depan. Sudah waktunya, ia bangkit, mengubah wujudnya, dan menuju menara Linglong. Begitu tiba, wanita bertopeng merah sudah menunggu. Kau tepat waktu. Fang Han tersenyum. Pilnya siap. Ia melambaikan tangan. Pil Yuan Ying mengalir keluar seperti air. Dalam sekejap, menjadi gunung kecil di aula. Semua orang terpana. Bagus, luar biasa. Seorang wanita berjubah hijau muncul. Aura kuat. Seorang ahli jindan. Namaku Lian Yun Xianzi. Fang Han sedikit terkejut, namun tetap tenang. Setelah pemeriksaan, transaksi selesai. 60 juta pil bayang. Fang Han kini benar-benar kaya. Namun, ia tidak berhenti di situ. Selanjutnya, aku ingin menukar dengan harta yang murni. Lian Yun Xianzi tersenyum tipis. Ada kabar baik. Di pelelangan berikutnya, akan ada harta yang murni langka. Bahkan, air suci 9 matahari. Fang Han terkejut. Yan juga ikut bergetar. Harta yang murni, itu adalah sesuatu yang bahkan lebih berharga dari segalanya sebelumnya. Dan sekarang, kesempatan baru telah muncul.